Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Tuan Pelayan. Ayat hafalan Yohanes pasal 13 ayat 14 dan 15. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Poin penting pelajaran kita membagikan kasih Tuhan kepada orang lain ketika kita melayani mereka. Pernahkah seseorang melakukan pekerjaan yang kamu tidak suka untuk kamu lakukan? Pernahkah kamu melakukan pekerjaan yang kamu tidak suka untuk orang lain? Apakah kamu bersedia melakukan hal itu untuk orang yang tidak baik kepadamu? Itulah yang Yesus lakukan. Itu dia, seru Petrus. Tepat seperti yang dikatakan Yesus. Di mana? Tanya Yohanes. Di dekat penjual keranjang. Lihat, dia membawa kendi air, kata Petrus. Aku mengerti, jawab Yohanes. Cepat, dia akan masuk ke dalam rumah itu. Kedua murid itu mengikuti orang itu secepat mungkin. Ia tidak sulit ditemukan. Lagi pula, berapa banyak laki-laki yang membawa kendi air? Itu adalah pekerjaan perempuan. Petrus memperhatikan bahwa orang itu berjalan ke sebuah rumah yang memiliki lantai atas. Saat orang itu melewati pintu, pemilik rumah itu muncul di hadapannya. Seperti yang telah diperintahkan Yesus kepada mereka, Petrus berkata, Guru bertanya, di manakah ruang tamu, di mana aku dapat makan Paskah dengan murid-muridku? Seperti yang dikatakan Yesus, pemilik rumah itu membawa mereka menaiki tangga ke sebuah ruangan atas yang besar dan dilengkapi dengan perabotan. Memasuki ruangan itu, Petrus dan Yohanes melihat sekeliling. Tidak banyak yang bisa dilakukan, tetapi mereka senang karena mereka datang tepat waktu. Mereka menata meja dan meletakkan bantal-bantal agar semua orang bisa berbaring dengan nyaman. Petrus hampir tersandung baskom dan kendi air yang dibawa pria itu. Petrus menyadari bahwa pria itu membawanya untuk mereka gunakan sebelum makan. Tidak lama kemudian, semuanya sudah siap, kecuali makanan. Kemudian, Petrus dan Yohanes mulai melakukan persiapan yang diperlukan untuk perjamuan Paskah. Ketika roti yang tidak beragi dan air anggur diletakkan di atas meja, para murid yang lain mulai berdatangan. Mereka berkerumun di dalam ruangan, mengamati pengaturan tempat duduk dan berdebat tentang siapa yang akan duduk di mana. Mereka bahkan tidak menyadari ketika Yesus masuk terlihat sedih. Jika mereka memperhatikannya, mereka akan menyadari bahwa pikirannya sepertinya sedang tertuju ke tempat lain. Yudas berusaha mendapatkan tempat yang paling dekat dengan Yesus. Perlahan-lahan, para murid berhenti berbicara di antara mereka sendiri dan menjadi hening. Sambil memandang Yesus, mereka menunggu dia mengatakan sesuatu. Keheningan itu sepertinya berlangsung seketika. Kemudian Yesus berdiri, menanggalkan jubah luarnya, dan melilitkan sebuah handuk di pinggangnya. Dia berjalan ke arah baskom yang telah hampir tersandung oleh Petrus, dan yang tidak dihiraukan oleh semua orang ketika mereka masuk. Dia mengisinya dengan air dari tempayan. Yesus kemudian mengambil baskom itu,
berlutut di depan Yudas dan mulai membasuh kakinya. Meskipun Yesus sudah tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya, hal itu tidak menghentikannya. Yudas terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ia berharap wajahnya tidak akan menunjukkan apa yang telah ia lakukan sebelum datang ke sana. Murid-murid yang lain juga terkejut dan terdiam. Yesus perlahan-lahan berjalan mengelilingi kelompok itu dan dengan penuh kasih membasuh dan mengeringkan kaki setiap orang. Ketika Yesus sampai di hadapan Petrus, Petrus mengulurkan tangannya seolah-olah ingin menahan Yesus. "Jangan," ia memecah keheningan. "Jangan sekali-kali engkau membasuh kakiku." Sambil menatapnya dengan seksama, Yesus berkata, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian di dalam aku." "Kalau begitu Tuhan," seru Petrus, "bukan hanya kakiku, tetapi juga tangan dan kepalaku." Orang yang telah mandi hanya perlu membasuh kakinya saja. Seluruh tubuhnya sudah bersih. "Dan kamu sudah tahir," jawab Yesus. Kita bisa baca dalam Yohanes pasal 13 ayat 8-10. Dengan perkataan ini, Yesus menjelaskan perbedaan antara apa yang diwakili oleh baptisan dan upacara pembasuhan kaki. Dengan kata lain, Petrus sudah dibaptis. Dia hanya perlu memperbarui komitmennya kepada Allah setiap hari melalui doa, pengakuan dosa, dan menerima kasih karunia Allah. Petrus duduk kembali. Wajahnya mulai melepaskan cemberutnya dan dia membiarkan Yesus menyelesaikannya. Ketika Yesus membasuh kaki Yohanes, dia dapat melihat rasa syukur di mata muridnya. Ketika Yesus selesai, dia duduk lagi dan melihat semua orang di sekeliling meja. "Kamu memanggil aku guru dan Tuhan, dan memang benar. Karena itulah aku. Sekarang aku, Tuhan dan Gurumu, telah membasuh kakimu. Kamu juga harus saling membasuh kakimu," kata Yesus. "Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada seorang hamba yang lebih besar daripada tuannya, dan tidak ada seorang utusan yang lebih besar daripada yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu segala sesuatu itu, kamu akan berbahagia jika kamu melakukannya."